Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Semestinya kita sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk hadir di masjid Allah ini untuk sholat berjamaah. Ini satu perkara yang besar. Orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair. Pasti tuan rumah yaitu Allah SWT akan memuliakan orang-orang yang hadir di rumahnya, yaitu di masjid-masjid Allah. Semoga termasuk kita semua. Bagi orang yang berpikir sholat rukuk, sujud beberapa saat di masjid ini suatu perkara yang besar. Bagaimana tidak besar? Salat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak besar? Salat itu adalah menghadap rajanya segala raja, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat, yang menentukan segalanya di dunia dan di akhirat, yang menentukan segala masalah, yang memutuskan segala masalah. Masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita, masalah apa saja, masalah negara kita, masalah rakyat kita, semua kembalinya kepada Allah. Hanya Allah yang akan memutuskan jadinya bagaimana. Maka kalau kita sholat menghadap kepada Allah, tanamkan dalam hati, dengan sholat ini akan selesai semua masalah dunia akhirat. Akan semua masalah apa saja akan selesai. Bagaimana tidak? Sedangkan sholat itu menghadap kepada Allah yang berkuasa atas segalanya, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Bijaksana. Kita tanamkan dalam hati bahwa dengan sholat ini kita akan mendapatkan perkara yang besar, karena kita menghadap yang Maha Besar. Tapi bagaimana Allah mendatangkan anugerahnya kepada kita? Terserah Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dari belakang apa dari depan, dari kanan apa dari kiri, dari atas apa dari bawah, di dunia apa di akhirat, bagi Allah mudah saja. Maka tanamkan, ini saya akan mendapatkan perkara besar dengan sholat ini. Perkara itu apa? Nah, rahasia Allah. Jangan mengajari Allah. Harus begini, harus begini, harus begini. Allah lebih tahu, melebihi segalanya.
tahu apa yang terbaik untuk diri kita dunia dan akhirat. Kalau kita sholat tanamkan dalam hati, saya akan mendapatkan perkara besar, pasti sangat-sangat besar. Tapi apa itu? Rahasia Allah. Kapan itu? Rahasia Allah. Bagaimana itu? Rahasia Allah. Tapi sebagai seorang hamba, husnudzon, baik sangka kepada Allah, pasti saya akan mendapatkan sesuatu yang besar dengan sholat ini. Apalagi sholatnya berjamaah. Kalau sholat itu berjamaah, maka pahalanya berlipat ganda. Kalau 2 orang saja berjamaah, maka pahalanya akan berlipat 27 kali lipat. Kalau 3, maka tambah lagi. Kalau 4, tambah lagi. Kalau 1000 orang, tambah banyak lagi. Kalau 2000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang, maka pahala sholat itu akan berlipat ganda tidak karuan. Maka kita penting sholat bareng-bareng di sini ini semua kan. Jangan kita kira sama sholat dengan istrinya di rumah 2 orang dengan sholat di Terangkil ini dengan 5.000 orang. Oh, beda. Kita harus syukur. Kita buat majma' yang sebanyak-banyaknya. Kita buat jamaah yang sebanyak-banyaknya. Maka nanti pahala yang Allah berikan akan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Apalagi yang sholat itu orang-orang soleh. Apalagi yang ikut sholat itu hafid-hafid Quran. Apalagi yang ikut sholat itu da'i-da'i, pejuang-pejuang. Maka nilai daripada sholat kita itu akan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Setelah sholat, maka kita duduk di masjid zikir beberapa saat. Kemudian kita doa. Doa habis sholat itu termasuk doa-doa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka habis sholat itu doa agar Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, kemudahan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, dan umat Islam di seluruh dunia. Namuliakan Allah SWT. Setelah itu masih datang lagi karunia yang besar kepada Allah SWT, yaitu kita duduk untuk fikir agama. Ini masih besar, namuliakan. Majlis fikir agama. Majelis fikir umat. Bagaimana umat ini kembali kepada agama. Bagaimana keluarga kita mengamalkan agama, tetangga-tetangga kita mengamalkan agama. Ini mikir begini ini mahal ini semua kan. Mikir begini ini seperti ibadah 70 tahun yang tanpa mikir. Bukan perkara kecil. Bagaimana ibadah 70 tahun? Sholat 2 rakaat aja lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana kalau ibadah 70 tahun itu? Oh, sudah nggak ada yang bisa ngukur selain Allah SWT. Maka kita dalam masjid seperti itu senang. Jangan biasa saja. Bukan, ini bukan biasa ini perkara besar ini. Nah, mulai kan kita di rumah ada acara penting katanya. Karena apa? Karena calon besan datang, sembelih ayam, sembelih kambing. Maka yang biasanya ke sawah tidak ke sawah. Karena apa? Mau mantu. Ini masjid ini masjid lebih besar dari itu. Ini semua yang hadir ini mau dimantukan dengan bidadari semua. Insyaallah malah kan. Nah, ini penting. Walaupun sudah tua-tua, macam aku aja. Nah. Jenggot putih tambah mahal. Nah.
Ini kenapa saya ceritakan begini ini supaya kita ini syukur. Karena ibadah yang tidak dibarengi syukur ini bahaya semuanya kan. Ibadah yang tidak dibarengi syukur, dakwah yang tidak dibarengi syukur, itu lama-lama berhenti. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah dengan syukur. Diamal itu dengan syukur, dengan gembira, jangan dianggap biasa. Karena itu merupakan penghinaan itu merusakkan iman kita. Menghadap kepada Allah kalau dianggap barang biasa. Oh, ini gawat ini semuanya kan. Menghadap kepada Allah harus kita anggap perkara yang luar biasa. Sehingga kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Rasulullah dianggap biasa. Loh, gawat ini. Mengikuti Rasulullah, Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh Nabi, mesti kita anggap ini suatu perkara besar yang luar biasa. Jangan dianggap perkara biasa. Bisa-bisa kita tidak bersyukur, akhirnya ditarik oleh Allah, naudzubillah, dilempar, dibuang oleh Allah SWT. Maka amalah dengan syukur. Karena semua amal agama itu adalah merupakan perintah dari Allah melalui Rasulullah SAW. Perkara ini kalau sudah perintahnya Allah itu besar. Walaupun kelihatannya biasa, tapi lihat siapa yang menyuruh. Itu orang jadi pegawai negeri merasa lebih. Yang biasanya ingah-ingih dia merasa sekarang sudah jadi. Padahal gajinya itu sedikit aja sebetulnya. Tapi dia sudah merasa pokoknya hebat pegawai negeri. Saya sudah jadi pegawai negeri, mesti laku saya ini. Karena apa? Dia tahu negara ini besar, uangnya banyak. Orang yang mengamalkan agama Allah lebih berjuta kali lebih daripada itu semua. Mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah semulia-mulia makhluk dalam rangka perjalanan menuju surga Allah. Bagaimana tidak syukur? Seweneng nglakoni agama iki seweneng. Saking senangnya sehingga menjadi khawatir, takut salah adab, takut kurang tertib. Orang itu kalau seneng jadi takut dengan seneng itu jadi satu. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Orang itu kalau sudah seneng campur aduk dalam hati itu. Antara khawatir dengan senang. Sholat saya ini menghadap kepada Allah. Ini kurang pas ini. Maghrib jam 6. Saya jam 5 harus sudah siap ini. Jam 4 harus sudah mandi saya ini. Harus sudah duduk di masjid. Besoknya wah kurang ini. Masa menghadap kepada Allah persiapannya 2 jam. Zuhur sudah di masjid. Salat asar zuhur sudah di masjid. Itulah yang namanya intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat. Itu perjuangan besar. Jadi Nabi itu mengarahkan kepada kita. Kalau salat asar itu persiapannya zuhur. Namanya baru intidharus shalah ba'da shalah itu. Menunggu sholat setelah sholat. Sholat maghrib persiapannya mulai asar.
Sholat isya persiapan mulai maghrib. Ya, bagaimana itu? Ya masjid terus berarti. Ya, keluar 4 bulan jadi iman gitu maknanya. Nah, ini malaikat ta'ala. Ketika Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mengeluarkan jamaah 3 hari. Ya, waktu awal-awal tuh orangnya belum tertib. Pokoknya tidur, sholat, tidur lagi, sholat. Maka dilihat oleh seorang ulama, Syekh, itu murid-murid kamu tuh bagaimana tuh? Tidur di masjid, sholat, tidur lagi, sholat, tidur lagi, itu amalan apa itu? Loh, kamu kan ulama toh. Apa enggak pernah baca hadis Nabi bahwa perjuangan besar itu adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Oh iya ya. Nah, itu termasuk perjuangan besar. Iya, perjuangan besar itu. Padahal tidur dengan niat menunggu salat, terus salat, tidur lagi, itu sudah perjuangan besar. Bagaimana kalau menunggunya dengan taklim? Menunggunya dengan zikir. Oh, tambah enggak karu-karuan itu. Jadi menghidupkan amal masjid itu ar-ribat, perjuangan besar semuanya kan. Orang memahami perjuangan itu begini itu perjuangan. Bikin ini, bikin itu tuh perjuangan. Perjuangan ar-ribat. Perjuangan besar itu memakmurkan masjid, perjuangan besar. Jadi kamu ini walaupun bagaimana, terus malam Jumat ini duduk di sini menunggu sholat subuh, itu perjuangan besar. Itu ustaz-ustaz yang datang itu, coba kamu dengarkan itu. Beda dengan habis sholat isya harus pulang, lain. Bukan hanya lain, sangat jauh. Fadzalikumur ribat. Perjuangan besar itu belum dakwahnya, belum taklimnya, belum zikirnya, belum tahajudnya waktu malam. Pokoknya Masya Allah lah, kalau agama ini diceritakan tuh mungkin kita tidak akan bisa mikir selain agama saja. Saking besarnya. Maka semuanya Allah SWT, kita syukuri kehadiran kita di masjid Allah ini. Kan yang bayan sudah ada, yang tasqiyah sudah ada, yang kebersihan sudah ada, yang bagian masak sudah ada. Saya ini kan tidak bagian apa-apa. Ya pulang saja. Oh, keliru. Kamu bagian makan toh. Bagian makan nanti kalau ada yang masak atau enggak ada yang makan bagaimana? Kan mubazir nanti jadinya. Sebetulnya bukan itu saja. Memperbanyak jamaahnya orang-orang yang mikir agama itu bagian dari sunnah Nabi semuanya kan. Taksirus sawad, memperbanyak golongannya orang-orang yang beriman, itu termasuk perkara besar. Maka ketika Nabi bersama para sahabat pergi ke Mekah tahun 8 Hijrah, ini Fathu Mekah. Maka sebelum masuk Mekah itu Nabi menyuruh pada para sahabat, semua orang menyalakan api semua. Semua orang yang kurang lebih jumlahnya 10.000 nyalakan api semua. Biar tampak banyak ini orang Islam ini. Maka semua mereka menyalakan api semua di padang pasir itu. Akhirnya orang Mekah itu terkejut. Loh, ini apa musim haji nih? Katanya orang Mekah. Ini kok seperti di Arafah ini. Banyak sekali, ini apa ya? Maka ada yang kasih tahu itu rombongan orang-orang Islam. Loh, orang Islam banyak sekali ya orang Islam. Dah kalau begitu kita anu aja,
Masuk Islam aja lah gitu. Nah. Jadi jumlah sahabat yang sebetulnya tidak begitu banyak tadi, menyalakan api semua, akhirnya tampak banyak itu tadi, membuat orang-orang Mekah itu kader akhirnya pada masuk Islam semua. Nah kamu ini walaupun bagaimana terus etikaf semua di masjid itu, nanti orang datang ke masjid itu melihat orang etikaf semua, orang tahajud semua, maka bisa jadi asbab hidayah untuk orang-orang yang datang. Insyaallah mulai kan? Saya itu ketemu seorang ulama dari Jawa Tengah sana beberapa tahun yang lalu. Ulama ini tinggalnya di Malaysia sana. Ngajar di Malaysia. Dan dia ini paling gak senang dengan orang-orang kurut-kurut itu. Terus dia ini ke Jakarta pulang, mampir ke Kebun Jeruk. Saya ingin lihat bagaimana toh orang tabligh itu amalannya apa. Sampai di Kebun Jeruk itu sudah jam 12 malam. Orang sudah tidur semua. Maka dia masuk masjid, melihat orang itu tidur itu tertib semua, pakai adab tidur semua. Ke utara semua kepalanya. Maka dia ini duduk aja, tidurnya aja tertib orang dakwah ini. Masya Allah, bagaimana amalannya? Tidurnya aja tertib, bagaimana meleknya? Ya jelas bagus ini sudah. Saya ikut aja, langsung keluar 4 bulan. Nah, gitu itu loh. Jadi kamu itu tidur di masjid dengan cara sunnah, itu jadi asbab hidayah untuk diri kamu dan untuk orang lain. Maka jangan delosor di markas itu. Apa delosor itu? Pokoknya sudah capek delosor. Ini manusia apa ulo? Nah, pakai adab tidur yang benar. Nanti biar orang yang melihat itu kena nur hidayah, sebab kita tidur dengan cara sunnah. Insyaallah mulai kan? Ini belum bayan loh, mulai kan? Ini baru target nih. Ini belum bayan ini. Jadi apa saja ya, yang ada kaitannya dengan perjuangan itu, kaitannya dengan perjuangan Nabi, usaha Nabi, maka ini perkara besar, perkara mahal di sisi Allah SWT. Maka satu rombongan berjalan. Waktu itu waktu panas, banyak debu, sehingga salah satu rombongan itu menyingkir agak menjauh sambil menutupi hidungnya karena banyak debu. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa nyingkir nak? Banyak debu ya Rasulullah. Innaha lazariratul jannah. Debu-debu ini adalah minyak wanginya surga nanti. Jadi orang yang berdebu, ya, berdebu fisabilillah karena membela agama, ingin menghidupkan agama, itu debunya itu saja akan jadi minyak wangi di surga. Maka Maulana Zakaria yang menulis kitab taklim itu, kalau berjalan dalam perjalanan fisabilillah, maka kalau pulang debu-debu yang ada di kakinya itu dikumpulkan sedikit-sedikit akhirnya jadi sakentu gitu, satu kepal begitu. Dan beliau wasiat, nanti kalau saya mati, air yang untuk memandikan saya itu kamu campuri ini debu ini. Ini debu apa tuh ini saya? Ini debu fisabilillah. Kalau kita masuk ke rumahnya Sayyidina Sa'ad
Ibnu Abi Waqqas yang termasuk salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Semua dijamin masuk surga sahabat itu, tapi yang 10 itu dijamin secara khusus, ini orang the best 10. Apa the best 10 itu? Terok-terok bocah-bocah ini kalau keliru paling nggih. Kalau mboten seneng kok bahasa Inggris yen asline. Seneng cara Jawa mawon. Wong kadang-kadang minter-minteri nganggo bahasa Inggris. Alah. Wong Inggris iki cewek ra iso. Bahasa Inggris kudune kowe iki isin kok minter-minteri opo to iki. Ini mulaikan Allah Ta'ala. Maka nih Sayyidina Sa'ad itu di rumahnya itu punya kotak. Kotaknya itu isinya baju yang sudah kumal, sudah lama. Apa itu baju itu? Beliau pesan kepada keluarganya, ini baju yang saya pakai untuk berjuang bersama Rasulullah SAW di Badar. Maka nanti kalau saya mati sewaktu-waktu, kamu kafani saya dengan baju ini. Nggak usah beli kain baru, ini baju ini saja. Biar jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya begitu semulaikan orang-orang dulu itu. Apa saja yang ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah itu dianggap perkara yang mahal sekali. Apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah perkara mahal. Abdullah bin Unais dikasih tugas oleh Nabi, tugas berat dalam perjuangan. Setelah pulang dari tugas, pulang dari Khuruj, maka beliau menghadap pada Rasulullah. Alhamdulillah sudah selesai ya Rasulullah tugasnya. Maka Rasulullah dikasih tongkat. Dikasih gitu saja, nggak dikasih tahu. Dikasih gitu saja. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya Rasulullah. Sampai di jalan ditanya oleh temannya, itu tongkat apa Abdullah? Ini saya dikasih sama Rasulullah. Nah untuk apa? Saya tidak tanya. Loh, kamu tanya untuk apa maksudnya? Maka Abdullah bin Unais ini kembali kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, engkau kasih tongkat saya ini maksudnya apa? Nah, kamu bawa tongkat itu, kata Rasulullah. Kamu bawa tongkat itu sampai mati. Nanti di padang mahsyar itu orang itu banyak sekali. Biar saya itu kalau nyari kamu itu mudah kalau kamu bawa tongkat. Katanya Rasulullah. Masya Allah. Maka tongkat itu dibawa aja sama Abdullah bin Unais itu. Dan beliau pesan pada keluarganya, nanti kalau saya mati ini tongkat masukkan ke kafan saya. Nanti kalau di padang mahsyar dicari Rasulullah biar mudah. Jadi semuanya Allah Ta'ala, apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah itu mahal. Walaupun gitu, jauh lah kelihatannya biasa saja. Tidak masuk televisi, tidak masuk radio, tidak masuk internet. Tapi itu masuk di arsy Allah sana. Berita-berita jauh lah itu. Walaupun taklim yang dengar cuma satu itu pun ngantuk juga. Gak apa-apa. Ini masuk ke arsy Allah SWT. Apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah itu perkara besar. Kalau yang ada kaitan dengan raja-raja, ada kaitan dengan orang kaya, itu biasa. Itu barang biasa. Tapi kalau sudah ada kaitan dengan Rasulullah, itulah barang mahal. Maka perjuangan sudah ada kaitan dengan Rasulullah, itulah perjuangan mahal ini. Kita harus sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Taklim, ilmu ada kaitan dengan Rasulullah, ini ilmu mahal ini. Kita harus sungguh-sungguh. Ibadah begitu juga. Walaupun untuk khidmat, walaupun cuma membersihkan WC, tapi ini ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah, barang mahal itu. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah itu kalau malam itu membersihkan WC, kuasai WC itu.
Setelah membersihkan WC, terus mandi. Setelah mandi, beliau sholat 2 rakaat, sholat syukur karena ditolong oleh Allah untuk bisa berkhidmat dalam perjuangan Rasulullah SAW. Berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW. Berkhidmat pada orang-orang Islam. Jadi apa saja kalau sudah ada kaitan dengan Rasulullah itu harus kita pahami perkara besar, bukan perkara kecil. Maka malam Jumat ini kita banyak baca selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10.000 malam Jumat ini. Biar kita ini terasa timbul lagi gejolak cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita tambah lagi pada Rasulullah. Tambah kita cinta pada Rasulullah. Tambah kita dekat dengan Rasulullah. Tambah kita beruntung dunia akhirat. Baca selawat. Tambah banyak cinta pada Rasulullah. Tambah mudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tambah mudah dekat kepada Allah. InsyaAllah mulai kan? InsyaAllah. Masya Allah. Ini usaha kita ini semulai kan? Ya ini usaha yang asli ya ini. Usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha itu usaha kedua. Usaha yang utama. Terutama. Itu adalah usaha Rasulullah SAW yang telah Allah berikan kepada kita. Itu usaha agama, usaha memikirkan diri kita ini bagaimana amal agama, keluarga amal agama. Ini mikir tok, ini perkara besar ini. Bagaimana tetangga-tetangga kita amal agama, wanita-wanita kita semua tutup aurat dengan sempurna. Anak-anak muda kita jadi ahli-ahli masjid. Orang-orang tua kita, orang yang sibuk dalam amal agama, sehingga mati dapat ridho Allah, masuk surga Allah. Itulah yang dulu dipikirkan siang malam oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Allah telah kasih otak kita. Untuk mikir apa ini otak ini? Sobat-sobat. Ini otak itu milik Allah, dikasihkan sama kita. Kita gunakan untuk apa? Mikir duit aja tiap hari. Atau tidak mikir apa-apa, gundoblok saja. Gunakan otak kita ini untuk fikir sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi. Nabi tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang kamu pikirkan? Saya memikirkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Kamu pikir bagaimana Allah menciptakan matahari yang begitu besar? Bagaimana Allah itu menaikkan matahari tanpa tangga, tanpa katrol, tanpa alat? Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa alat? Kun fayakun. Bagaimana Allah mengeluarkan buah-buah dari pohon-pohon yang manis, yang pahit, yang masam, yang hijau, yang kuning. Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Bagaimana Allah menumbuhkan rumput-rumput. Bagaimana Allah mendatangkan angin, menghembuskan udara. Ini mikir begini ini. Nah, penting kan. Yang dikatakan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pikir kamu seperti ini seperti ibadah 1 tahun. Jadi kamu tuh duduk di depan pohon mangga tuh, sambil mikir, Masya Allah, bagaimana kudrat Allah. Mangga yang pahit, pohonnya, akarnya pahit, daunnya pahit, tahu-tahu keluar buah yang manis. Dengan bentuk yang kulitnya itu pahit, nanti dagingnya manis, nanti isinya pahit lagi. Loh kok bisa ya?
Subhanallah. Ya. Kita makan jeruk. Lihat kudrat Allah dalam jeruk itu. Berapa biji jeruk itu ditata di situ. Siapa yang nata itu? La ilaha illallah. Dan yang aneh itu jeruk yang di Temboro, jeruk yang di Madiun, semua tertata semua. Enggak ada yang semrawut, tertata semua. Menunjukkan jeruk yang di Temboro, yang di Madiun, di Jakarta, yang di Amerika, semua yang menciptakan Allahu Akbar. Melihat manusia, ingat kudrat Allah. Bagaimana Allah ciptakan manusia itu. Dari setetes air mani, jadilah manusia. Dengan kepandaiannya, dengan wajahnya yang mempesona. Manusia ini, Masya Allah. Dari setetes air mani yang menjijikkan. Kok jadi orang? Ya. Jadi manusia. Faidah huwa khasimu mubin, kata Allah. Aneh manusia itu. Dari setetes air mani jadi manusia, tahu-tahu ngengkel aja di mana-mana. Diomongnya apa nang ngengkel? Metu apa tanggulan? Oh, aku gak iso aku ngene. Oh, pas karo Quran. Ngengkelan banyak manusia. Mbok nang mangkatnya apa? Nyapa to kok ngengkelan? Nek ngengkel gak mati biar masamu. Nang mangkat mawon. Insyaallah Bang nggih. Dakwah rasa mbok pikir, dilakoni wae. Yang memikirkan itu Rasulullah sudah dipikir ini. Para sahabat sudah mikir dakwah ini. Syekh Muhammad Ilyas sudah siang malam mikir dakwah ini. Kamu sudah bukan waktunya mikir, waktunya berangkat. Insyaallah kan? Insyaallah. Waktunya berangkat. Bukan waktunya mikir, waktunya berangkat. Nek mikir tambah bingung. Ini waktunya berangkat, bukan waktunya mikir. Kamu ini akan menghadapi masalah besar di dunia, menghadapi masalah di kubur, menghadapi masalah di padang mahsyar, menghadapi masalah. Selama-lamanya kamu menghadapi masalah. Kalau Allah tidak tolong bagaimana? Allah telah kirim yang mulia baginda Muhammad SAW untuk memberitahu kita jalan bagaimana menghadapi masalah. Caranya bagaimana menghadapi masalah? Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dulu. Perbaiki amalan kamu sehingga amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau kamu sudah dicintai oleh Allah, beres. Dunia beres, kubur beres, akhirat beres, selama-lamanya beres. Tapi kalau kamu tidak baik hubungan kamu dengan Allah, gawat. Pasti akan banyak masalah. Perasaan kamu di dunia masalah sudah banyak, di kubur nanti masalah lebih banyak lagi, di padang mahsyar lebih banyak lagi. Tidak ada jalan memperbaiki masa depan kecuali dengan tambah hari, tambah mendekatkan diri pada Allah. Dan di antara jalan yang terbaik, termudah untuk kita ini supaya dekat kepada Allah, kita keluar di jalan Allah. Insyaallah kan? Atau kita keluar jalan Allah, nanti baru bisa mikir mau membuat hubungan sebaik-baiknya dengan Allah, mau membangun akhirat sebaik-baiknya, mau amal sebaik-baiknya. Ini kalau kita di rumah saja, ini nanti nggak sungguh-sungguh. Biasanya begitu itu. Ini dunia ini semeraut sekarang ini semuanya kan. Orang itu kalau tidak keluar itu rasanya itu sulit, mau amal yang sulit. Mikirkan dirinya sendiri aja sulit, bagaimana memikirkan umat? Mikirkan dunia aja sudah repot, bagaimana memikirkan akhirat? Tapi kalau keluar nanti jadi mudah, mikir akhirat itu jadi mudah. Perbaikan amal jadi mudah. Makanya Syekh Muhammad Ilyas itu hari-hari, mari kita keluar 4 bulan. Mari kita keluar 4 bulan. Tiap hari bilang gitu aja. Karena dengan ini kunci untuk menyelesaikan masalah dunia kita, menyelesaikan masalah akhirat kita. Insyaallah mulai kan?
Dunia 60 tahun, 70 tahun gini aja sudah rasanya itu banyak masalah. Tiap hari orang itu datang laporan, ini saya masalah ini Pak, utang saya banyak, anak saya ini, gendeng saya bocor, saya sakit, masalah lah ya. Di dunia saja sudah begitu banyak masalah. Bagaimana nanti di akhirat? Yang jutaan tahun itu kayak apa masalah kalau tidak ditolong oleh Allah? Insyaallah mulai kan? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Ini kata Nabi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dia dengan manusia. Perbaiki dulu hubungan dengan Tuhannya manusia. Nanti urusan kamu dengan manusia akan jadi mudah. Jangan dibalik. Kalau urusan saya dengan keluarga sudah selesai, urusan saya dengan manusia sudah selesai, nanti saya akan perbaiki hubungan saya dengan Allah. Kualik, kleru. Kamu perbaiki bagaimana hubunganmu dengan manusia. Kalau hubungan kamu dengan Allah tidak kamu perbaiki, nanti akhirnya amburadul. Mesti akhirnya kamu akan kecewa. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau orang memperbaiki hubungannya dengan manusia, lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah, akhirnya menyesal. Aduh, alangkah susahnya, alangkah ruginya saya. Dulu kok saya berteman baik dengan fulan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Itu teman saya itu telah menyesatkan saya. Setelah saya dapat hidayah, saya disesatkan, diselewengkan. Jadi orang itu kalau mementingkan hubungannya dengan manusia sampai lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah, akhirnya kecewa. Dan ternyata teman-temannya tidak bisa membela dia. Akhirnya sedih, celaka. Tetapi kalau orang itu pikirannya memperbaiki dulu hubungannya dengan Allah, nanti hubungannya dengan manusia itu Allah akan perbaiki. Seperti yang mulia baginda Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah dakwah, maka orang-orang banyak yang marah. Padahal Nabi itu sebaik-baiknya orang, akhlaknya sebaik-baiknya akhlak, orangnya seganteng-gantengnya manusia, suaranya seindah-indahnya suara. Sudahlah, orang sempurna, al-insan al-kamil, sempurna. Tapi ketika dakwah, orang-orang udah marah. Pokoknya kalau kamu tidak mau berhenti dakwah, awas. Semua orang marah. Maka Nabi itu dengan tenangnya beliau mengatakan, dakwah ini bukan mau saya, kok kamu hentikan bagaimana? Saya ini cuma disuruh oleh Allah. Kalau dakwah ini mau saya berhenti. Nyapa kesel-kesel. Tapi dakwah ini perintah Allah kepada saya tidak bisa berhenti. Nanti kalau berhenti, Allah marah sama saya bagaimana? Terus ya orang tambah marah, terus saja. Pokoknya yang penting Allah ridho sama saya. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, kata Nabi. Pokoknya asalkan Allah tidak marah sama saya, sudah tidak peduli saya. Terus dakwah, terus. Dakwah genap 13 tahun. Dan tiba-tiba aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Tahu-tahu hati manusia itu berubah. Yang asalnya marah sekarang seneng. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'.
wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Seneng orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu setelah sabar 13 tahun. Maka kalau kita ini sabar terus, yang penting memperbaiki hubungan dengan Allah. Oleh Allah suruh dakwah, kita dakwah. Oleh Allah suruh taklim, kita taklim. Oleh Allah suruh ibadah, kita ibadah. Oleh Allah suruh kita khidmat, ya khidmat yang sebaik-baiknya. Ada orang marah sana, orang marah sini, terus saja kita kerjakan kerja-kerja Nabi ini ikhlas semata-mata karena Allah. Tiba-tiba nanti berubah orang-orang itu. Orang-orang yang benci tahu-tahu jadi cinta. Itulah yang terjadi kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Semoga akan terjadi pada diri kita juga. Untuk itu semuanya kan kita latihan. Yang niat untuk keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Sing badhe medal kanulan sekantos sedinten, monggo. Ngidul mereka Pak. Nganjuk, monggo. Masyaallah, Kertosono. Monggo. Semenang sing badhe medal kanulan sekantos sedinten. Nah, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Monggo semenang itu saya, Pak, monggo. Monggo saya mohon, monggo bismillah. Mohon mboten usah khawatir. Niki dakwah niki mlaku 20 tahun niku nggih mboten napa-napa kok bae niku. Malah barokah napa-napa. Ya asale wong gak dosa-dosalan. Kampung-kampung sira ngapalne Quran dadi wedhus ngapalne Quran, kata anak-anak soleh. Mboten usah khawatir, gak usah mikir salah sitok mohon ndak mangkat mohon teman-temanku. Mboten ana apa dakwah niki, mboten ana apa. Monggo. Masyaallah sanono budhe medal nggih, pelajar-pelajar mahasiswa. Masyaallah menang-menang ngadeg sampeyan alhamdulillah. Niki sing saya ngeten iki, Pak. Kita menang-menang lho, alhamdulillah, masyaallah. Menang-menang tapi ngadeg, aja menang-menang terus menang terus. Monggo. Alhamdulillah. Nika wingking nika, dulu wingking nika. Nika ki umat Kanjeng Nabi nika, masyaallah. Gusti Allah nggih kenal kali sampean niku. Sing gawe Gusti Allah mesti ora kenal. Langsung dingkluk kabeh, masyaallah. Pikir muga-muga selamat nggih. Pengen selamat nang ngadeg mohon 4 bulan 40 hari niku. Wah. Insyaallah Bang nggih, kita niati nggih. Nah niki pokoknya bendina niku medal jamaah Pak yang mriki. Sampeyan sakniki mudzakarah riyen tiga-tiga sekawan-sekawan mudzakarah. Terus muat niat. Wong nek gak ada niat niku diomongne teng rencang-rencange. Aku Februari arep metu aku. Maret aku arep metu. Tanggal sami niku bareng aku, ngoten mangke. Kados Nabi Musa teng surat Kahfi niku badhe golek ilmu niku ngomong teng sahabat-sahabate. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Pokoke aku arep mlaku mbuh pirang taun arep golek ilmu. Nabi Musa itu ketika niat kebaikan itu diceritakan sama temannya, sahabatnya, yaitu Nabi Yusha. Kita kalau punya teman, kita ceritakan. Minggu depan saya mau keluar 3 hari, sampean bareng-bareng saya, insya Allah. Nah gitu. Bulan depan mau 40 hari, sampean bareng-bareng saya, insya Allah. Nggak teman ya? Mubeng teng halakai kiambak-kiambak, mahalai kiambak-kiambak. Insyaallah. Mungkin sudah itikaf ya. Kita syukuri itikaf ngangge adab sunnah
teng daleme Gusti Allah niki terus ngantos dumugi Isra nggih. Isra niku jam 6. Nek mun jam 6 dengan kondur niku carane resmi. Tapi nek durung Isra kok mulih niku jenenge bolos ane. Cara sekolah ngoten dereng teng wis mulih. Niku jenenge kan nggih murid mboten sae to ngoten niku nggih. Nggih, mboten sae. Nggih, nek wis Isra agek mulih. Kecuali pelajar-pelajar sing tebih-tebih niku nggih nek undur nggih. Mboten napa, tapi sing tuwek-tuwek niki lho. Sing gayane ning sawah iku lho kok nyapa to kok tak mulih bareng kuwi. Oleh ganjaran kok wedi. Nah. Insyaallah nggih. Etikaf sedaya mengke dalu tahajud sedaya. Mohon sakniki tiga-tiga sekan-sekan monggo. Tiga-tiga sekan-sekan.